Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang search advertising dan online advertising. Perkenalkan nama kelompok kami yang pertama ada Novi Rosita, Halimatus Sofia, Gusti Elang, dan Ahmad Riko. Pengertian search advertising. Dalam pemasaran internet, pencarian iklan adalah metode menempatkan iklan online di halaman web yang menampilkan hasil dari permintaan mesin pencari melalui layanan iklan mesin pencari yang sama. Iklan juga dapat ditempatkan di halaman web dengan konten lain yang diterbitkan. Iklan pencarian ditargetkan untuk mencocokkan istilah pencarian utama atau yang disebut kata kunci dimasukkan di mesin telusur. Kemampuan penerjemahan ini telah berkontribusi pada daya tarik iklan penelusuran bagi pengiklan. Konsumen akan sering menggunakan mesin pencari untuk mengidentifikasikan dan membandingkan opsi pembelian secara segera sebelum membuat keputusan pembelian. Peluang untuk menampilkan iklan yang disesuaikan dengan beli langsung kepada konsumen mendorong konsumen untuk mengeklik iklan penelusuran alih-alih hasil penelusuran grafis yang seringkali kurang relevan. Next. Cara untuk mengukur aktivitas periklanan. Yang pertama ada CPM. Biaya per 1.000 penonton adalah metode asli yang digunakan untuk menentukan harga iklan online. CPM tetap menjadi metode paling umum untuk menentukan harga iklan banner. Yang kedua ada RKT, rasio klik tayang, yaitu mengukur berapa kali iklan diklik sebagai presentasi tampilan halaman web tempat iklan itu muncul. Iklan spanduk MRKBT yang umumnya 0,5% atau 6,983 sebagai perbandingan. Iklan mesin telusur individual dapat memiliki RKT 10%, meskipun muncul di samping hasil penelusuran organik dan iklan penelusuran berbayar pesaing. Yang ketiga ada BPA, biaya pertindakan, yaitu menghitung biaya untuk menyelesaikan aktivitas tertentu seperti menarik pelanggan baru atau melakukan penjualan. Jaringan afiliasi beroperasi dengan basis CPA. Sistem CPA berfungsi paling efektif saat siklus penjualan pendek dan mudah dilacak. Siklus penjualan yang lebih lama bergantung pada keterpaparan ke beberapa jenis iklan untuk menciptakan kesadaran merek dan minat beli sebelum penjualan dilakukan. Siklus penjualan yang lebih lama dan penjualan yang membutuhkan banyak kontak pelanggan bisa jadi sulit dilacak, yang menyebabkan keengganan penerbit untuk berpartisipasi dalam program CPA di luar perolehan prospek awal. Yang keempat ada BPK, biaya per klik melacak biaya berinteraksi dengan klien atau calon klien. Dalam pemasaran tradisional, BPK dipandang sebagai proses satu arah untuk menjangkau khalayak sasaran melalui sarana seperti surat langsung, iklan radio, dan iklan televisi. Iklan penelusuran memberikan peluang untuk kontak dua arah melalui obrolan berbasis web, panggilan berbasis internet, permintaan panggilan balik, atau pendaftaran milis. Ada beberapa pedoman untuk menetapkan prosedur penghitungan minimum yang dapat diterima untuk klik. Setiap klik memiliki siklus hidup yang dikenal sebagai siklus rujukan klik. Ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, klik yang dimulai, klik terukur, klik yang diterima, dan klik terselesaikan. Yang kelima ada TM, total menit, adalah metrik yang digunakan oleh Nielsen atau Net Ratings untuk mengukur total waktu yang dihabiskan di halaman web daripada jumlah tampilan halaman web. Pada 10 Juli 2007, Nielsen mengumumkan bahwa mereka akan mengandalkan TM sebagai metrik utama mereka untuk mengukur popularitas halaman web. Karena perubahan cara halaman web menyediakan konten melalui streaming audio dan video, dan dengan menyegarkan halaman yang sama penggunaan total menit untuk pencarian termasuk bagaimana menghitung pengguna internet yang membiarkan beberapa jendela browser terbuka secara bersamaan, atau yang membiarkan satu jendela terbuka tanpa pengawasan untuk jangka waktu yang sama. Efisien advertising. Tanpa tindakan pengendalian biaya, pembeli ikan mungkin menghabiskan 25-50% dari anggaran iklan mereka secara tidak efektif. Tindakan pengendalian biaya dapat mencakup yang pertama,
Kampanye dapat dimulai dengan lambat untuk menguji keefektifan kata kunci dan teks iklan. Diperlukan waktu 3 bulan penguji sebelum kampanye siap ditingkatkan. Kampanye awal dapat menghabiskan US$ 20 sampai 40 per hari, sedangkan kampanye besar dapat melebihi US$ 1.000 per hari. Beberapa kampanye dapat dijalankan berdampingan. Yang kedua, kata kunci negatif dapat digunakan untuk mengecualikan permintaan pencarian yang tidak berhubungan dengan iklan yang akan ditampilkan. Penjual jendela pengganti untuk gedung, misalnya, dapat menggunakan kata kunci negatif perangkat lunak atau program untuk mencegah iklan mereka muncul sebagai tanggapan atas permintaan pencarian untuk informasi tentang perangkat perangkat lunak Microsoft Windows. Next. Yang ketiga, urutan urutan kata dalam kombinasi kata kunci dapat berpengaruh pada rasio klik tayang. Urutan kata dalam membeli iklan sesuai kata kunci dapat dikontrol melalui penggunaan tanda petik. Melanjutkan contoh di atas dapat dari perspektif penjual jendela pengganti, kata kunci jendela pengganti mungkin memiliki rasio klik tayang yang lebih tinggi daripada pengganti jendela, atau kombinasi kata kunci terkait di mana sintaksis tidak ditentukan dan yang dapat dikaitkan dengan Microsoft Windows perangkat lunak daripada jendela untuk gedung. Dan yang keempat, pencarian luas berarti bahwa iklan ditayangkan sebagai tanggapan atas permintaan pencarian yang berisi kata kunci. Terlepas dari kata lain yang mungkin telah digunakan dalam permintaan pencarian. Menghilangkan pencarian luas dapat membantu jika ada banyak sekali kata kunci potensial atau ketika pengiklan berusaha untuk meminimalkan pengeluaran iklan. Perusahaan jendela pengganti yang berlokasi di Trenton, New Jersey dapat menghilangkan penelusuran luas yang mendukung kata kunci khusus lokasi seperti jendela pengganti Trenton dan lokasi lain dalam area pasar mereka. Setiap mesin pencari memiliki prosedurnya sendiri untuk mengontrol opsi pencarian yang luas untuk setiap kata kunci. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu butuh untuk waktu mengidentifikasi dan memilih kata kunci potensial daripada menawar pada sejumlah kecil kata kunci populer. Pengiklan dapat memperluas daftar kata kunci mereka menjadi lebih dari 200 dan berusaha memasukkan kata kunci yang tidak digunakan pesaing mereka. Kata kunci yang kurang dicari lebih murah. Untuk mengidentifikasi opsi kata kunci, masukkan alat kata kunci ke dalam mesin pencari. Penggunaan merek dagang pesaing sebagai kata kunci telah menjadi kontroversi di AS dan di seluruh dunia. Next. Jenis-jenis periklanan. Platform paling populer untuk iklan pencarian adalah Google AdWords. Karena Google adalah mesin pencarian paling populer dengan margin yang besar. Meskipun pengiklan cerdas juga menggunakan iklan Bing yang memberi mereka jangkauan tambahan dengan biaya lebih rendah. AdWords dan jaringan periklanan penelusuran lainnya beroperasi pada sistem seperti lelang. Tempat bisnis mengajukan tawaran untuk muncul di hasil penelusuran tertentu. Kapan dan di mana iklan Anda muncul, serta berapa banyak Anda membayar per klik ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk tawaran Anda serta angka mutu. Ukuran relevansi iklan Anda dengan kata kunci yang Anda tawarkan. Sistem skor kualitas penting karena mendorong pengiklan untuk membuat kampanye iklan berkualitas tinggi yang melayani pengguna mesin pencari dengan baik. Jika Anda mencoba untuk mengirim spam ke hasil penelusuran dengan iklan yang tidak relevan dan berkualitas rendah, Anda akan kesulitan membuat AdWords bekerja untuk Anda. Next. Iklan online atau online advertising. Iklan online adalah upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara berbayar. Iklan online juga dapat digambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan produk atau jasa lewat dunia maya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meraih keuntungan dari kegiatan penjualan. Next. Jenis-jenis online advertising.
Yang pertama, iklan spanduk web. Yang kedua, bingkai iklan atau spanduk tradisional. Yang ketiga, pop-up atau pop-under. 4, iklan mengambang. 5, memperluas iklan. 6, spanduk trik. Macam-macam online advertising. Yang pertama, direct advertising, self-service advertising, ad networks, contextual advertising, Twitter advertising, in-text advertising. Kesimpulan, berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan online advertising, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi online advertising tersebut paling banyak adalah entertainment. Karena konten seperti alur cerita pada iklan apabila berbentuk video atau suara, dan jika berbentuk dua dimensi adalah pemilihan warna dan kecakapan dalam desain grafis menjadikan suatu iklan dipandang menarik oleh target audiens. Hal tersebut dianggap penting dikarenakan salah satu yang akan menarik perhatian paling pertama adalah visual. Maka, iklan online harus memiliki visual yang sebaik mungkin. Tipe faktor yang didapat dari analisis data didominasi oleh faktor internal dan faktor keberhasilan dari eksternal. Mapping yang dilakukan pada faktor-faktor quality information, hasil ditemukan bahwa faktor yang banyak diteliti dan dapat mempengaruhi keberhasilan online advertising adalah relevancy information. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.